Bentar Bu, kayak sepertinya ada yang masuk tadi Bu. Jika teman-teman ada yang tanya bisa di chat. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke subbab berikutnya. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Neuron motor atau eferen, berfungsi menghantar impuls dari pusat saraf ke organ motor atau otot atau kelenjar. Neuron sensor atau aferen, berfungsi menghantar impuls dari organ sensor ke pusat saraf atau otak atau sumsum tulang belakang. Neuron konektor atau interneuron, berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain. Ini adalah contoh gambar neuron motor atau eferen, neuron sensor atau aferen, neuron konektor atau interneuron. Selanjutnya, berdasarkan strukturnya, neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Neuron multipolar, memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Contohnya, neuron motor yang terdapat di otak dan medula spinalis. 2. Neuron bipolar. Neuron bipolar memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson. Contohnya, neuron pada organ indera seperti mata, hidung, dan telinga. 3. Neuron unipolar atau pseudonipolar, yaitu neuron bipolar yang hanya memiliki 1 juluran dari badan sel. Contohnya, neuron pada embrio dan fotoreseptor pada mata. Di atas adalah contoh dari multipolar neuron, bipolar neuron, dan unipolar neuron. Selanjutnya, B. Sel neuroglia atau glia. Neuroglia adalah sel-sel yang banyak ditemukan dalam saraf. Sel-sel tersebut tidak berperan secara langsung dalam pengolahan informasi dan transmisi dan berfungsi untuk menyokong kebutuhan dari sel neuron. Sel glia dapat membelah secara mitosis. Ini adalah gambar dari sel glia. Fungsi sel glia atau neuroglia menyediakan nutrisi bagi sel saraf, mempertahankan keseimbangan tubuh, membentuk selumbung mielin sel saraf, dan berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem sel saraf. Struktur dan jenis-jenis sel glia. Jenis-jenis sel glia yang mendominasi sistem saraf pusat. Mikroglia. Mikroglia ialah suatu tipe dari sel glia yang merupakan bagian dari sistem imun bagi sistem saraf pusat.
Mikroglia merupakan sel kecil yang beraksi sebagai fagosit, membersihkan komponen yang dapat mengancam sistem saraf. Mikroglia akan terjadi proses inflamasi atau degeneratif yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Mikroglia dibuat dari jaringan sumsum tulang belakang. Mikroglia dibuat dari sumsum tulang yang sama dengan yang menghasilkan monosit. Selain sebagai sel imun, sel ini juga mengeluarkan faktor-faktor yang dapat merangsang pertumbuhan kita. Dua, oligodendrosit. Oligodendrosit. Oligodendrosit merupakan sebuah sel yang berperan untuk membentuk selubung mielin bagi sistem saraf pusat. Oligodendrosit ini bisa dikatakan mempunyai fungsi yang serupa dengan sel Schwann yang ditemukan di sistem saraf tepi. Oligodendrosit tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi, sehingga kerusakan pada sistem saraf pusat seringkali menyebabkan kecacatan permanen. Sel ini mempunyai substansi lemak yang mengelilingi serabut-serabut aksonnya. Tiga, astrosit. Astrosit berasal dari dua kata, yaitu astro yang artinya bintang dan sit yang artinya sel. Sesuai dengan namanya tersebut, astrosit merupakan sel glia yang mempunyai bentuk seperti bintang. Astrosit merupakan sel yang paling banyak di sistem saraf pusat. Sel ini mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu 1. Menyatukan antar neuron, 2. Memperbaikan cedera otak, 3. Berperan dalam aktivitas neurotransmitter. Terdapat dua jenis astrosit, yaitu sebagai berikut. 1. Astrosit protoplasma. Astrosit protoplasma adalah yang lebih banyak ditemukan di substansi grise. Sel ini mempunyai tonjolan dari sitoplasma yang menyebar dari seluruh permukaan sel. Kadang-kadang perluasan sitoplasma ini berakhir pada pembuluh darah kecil sehingga membentuk perivaskular fit. 2. Astrosit fibrosa, yaitu yang banyak ditemukan dalam substansia alba. Perbedaannya dengan astrosit protoplasmatis dapat dilihat dari tonjolan sitoplasma yang lebih panjang dan lurus. Di dalam tonjolan tersebut juga dapat ditemukan gambaran filamen. Selanjutnya, sel ependim. Sel ependim melapisi bagian dalam rongga berisi cairan di SSP. Sel ependim merupakan sel yang mempunyai silia. Gerakan dari silia ini ikut berperan dalam mengalirkan cairan cerebrospinal di seluruh ventrikel otak. Sel ependim juga berfungsi sebagai prekursor bagian sel saraf bawah otak dewasa. Mempunyai potensi lebih besar untuk memperbaiki bagian yang rusak
daripada anggapan yang berlaku saat ini. Selain itu, sel ependim juga berfungsi untuk melapisi dan melindungi medula spinalis serta ikut membentuk cairan cerebrospinal. Sebelum masuk ke subbab selanjutnya, ada yang ditanyakan mungkin? Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Boleh, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu, pertanyaannya. Bentar, Bu. Fungsi Oke, Bu, untuk fungsinya neuron polar umumnya mempunyai fungsi sebagai interneuron, yaitu menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spinal cord. Untuk fungsinya multipolar memiliki sebuah untuk fungsinya neuron multipolar, yaitu neuron ini dapat
Fungsinya neuron ini dapat berupa neuron motorik, dan kombinasi neuron dalam sistem saraf pusat. Bipolar. Bipolar semua loh. Bipolar ya. Kalau yang neuron pseudonipolar ya berfungsi sebagai dendrit dengan konduksi aferen yang berasal dari ujung urat saraf. Gitu, Bu. Ya. Ya, belah dendrit satu. Ya, 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 yang ya, yang ya, ya,
Polar. Ya, ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih untuk tambahannya Bu. Saya tahu. Konti mau. Barang. Oke, selanjutnya kita masuk pada susunan sistem saraf manusia. Satu, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, dilindungi oleh selaput meninges yang terdiri atas durameter atau lapisan terluar dan melekat pada tengkorak. B. Arachnoid, lapisan tengah. C. Diameter atau lapisan terdalam yang tipis dan mengandung banyak sel darah. Otak. A. Sebagai pengatur aktivitas tubuh. B. Bagian otak terluar berwarna abu-abu. Substansi grisea yang berfungsi sebagai tempat terjadinya persepsi visual. C. Bagian dalam otak atau medula
Bagian ini mengandung neurit dan dendrit yang disebut substansi. Ini adalah gambar dari otak putih. Ya, Ya, ya. belum. Neurit Neurit itu sama dengan akson. Ya, Bu. Masa. Ya, Bu. Ya, terima kasih terima tambahnya, kasih. Bu. Ini adalah gambar dari otak. Bagian-bagian otak. Otak besar atau cerebrum terdiri atas 2 belahan. Setiap belahan terdiri dari 4 lobus. 1. Lobus frontalis atau pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. 2. Lobus occipitalis atau pusat penglihatan. 3. Lobus temporalis atau pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. 4. Lobus parietalis atau pengatur perubahan pada kulit dan otot. Menjadi pengendali kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan sebagai pusat gerakan yang disadari. Selanjutnya, otak depan atau diencephalon terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus untuk pengaturan perasaan dan gerakan, hipotalamus untuk suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Selanjutnya, otak tengah atau mesencephalon sebagai mengatur gerak refleks mata dan pendengaran. Otak kecil atau cerebellum terletak di bawah posterior otak besar. Selanjutnya, keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, posisi tubuh. Bagian bawah terdapat jembatan Farol. Jembatan Farol atau pons Faroli untuk menghantarkan impuls otot bagian kiri dan kanan tubuh serta menghubungkan otak besar dan otak kecil. Sumsum lanjutan atau medula oblongata sebagai penghubung otak dan sumsum tulang belakang, mengatur denyut jantung, pelebaran atau penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, bersendawa, batuk, muntah, dan gerak alat pernapasan. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis berbentuk silindris langsing yang memanjang dari batang medula oblongata hingga ruas kedua tulang pinggang. Panjangnya 45 cm dan diameter 2 cm. Sebagai pengendali aktivitas refleks tubuh, tempat koordinasi bergeraknya semua bagian tubuh atas perintah otak, dan penghantar koordinasi antara otot dan sendi ke otak besar. Bagian luar berwarna putih, substansi alba. Bagian dalam berwarna abu-abu atau substansi grisea. Sayap ventral, yaitu bagian yang mengarah ke perut. Bagian ini mengandung badan neuron motorik. Sayap dorsal yaitu bagian yang mengarah ke punggung.
Bagian sayap dorsal mengandung badan neuron sensorik. Impuls akan masuk melalui sayap dorsal dan keluar melalui sayap ventral. Ini adalah gambar dari sumsum tulang belakang. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi menghubung semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Berdasarkan tempatnya terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak dan jumlahnya 12 pasang. Saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang, bercabang di seluruh otot kerangka dan kulit. Berjumlah 31 pasang yang terdiri atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Sistem saraf tepi terdiri atas 1. Saraf somatik berfungsi mengatur gerakan yang disadari. Contohnya gerakan kaki melangkah menuju ke suatu tempat. 2. Sistem saraf otonom mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya jantung, lambung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Ini adalah gambar dari sistem saraf tepi. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Maaf Bu, ini ada yang masuk lagi. Iya, Bu. Terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa, gerak yang terjadi karena kondisi yang disadari atau perintah dari otak. Pusat gerak biasa atau gerak dasar, gerak sadar adalah otak. Hentaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor.
sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut kemudian menuju neuron sensorik untuk selanjutnya diolah di otak. Respon dari otak kemudian oleh saraf motorik dihantarkan ke efektor, sehingga terjadilah gerakan. Urutan perjalanan impuls pada gerak biasa secara skematis sebagai berikut. Rangsang menuju reseptor, menuju neuron sensorik, menuju otak, menuju neuron motorik, selanjutnya ke efektor. Gerak refleks, gerak yang disadari atau gerak tubuh yang terjadi secara spontan tanpa melalui proses berpikir dengan otak. Hantaran impuls yang terjadi pada gerak refleks yang membedakan impuls pada gerak refleks tidak diolah di otak. Neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Ada dua neuron konektor yang yaitu neuron konektor di otak dan neuron konektor di sumsum tulang belakang. Contohnya, neuron konektor yang melalui otak adalah pupil mata yang mengecil saat terkena cahaya. Sedangkan neuron konektor yang melalui sumsum tulang belakang adalah kaki terangkat saat dipukul. Urutan perjalanan impuls pada gerak refleks secara sistematis adalah rangsang menuju ke reseptor, menuju ke neuron sensorik, menuju lagi ke konektor atau otak atau sumsum tulang belakang, menuju ke neuron motorik dan ke efektor. Dan ini adalah gambar dari gerak refleks. Ya. Iya, Bu. Neuron motorik tadi. Ya. Ya. Berarti setelah neuron sensorik itu langsung ke neuron motorik, Bu. Konektor. Oh, ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini adalah gambar dari gerak refleks. Untuk gerak biasa, kelompok kami tidak menemukan gambar. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Materi selanjutnya, prinsip penghantar impuls. Satu, penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Yang pertama, polarisasi. Polarisasi ada ketika istirahat, bagian luar membran saraf bermuatan positif, sementara bagian dalam saraf bermuatan negatif. Kedua, depolarisasi. Ketika menerima rangsangan berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Selanjutnya akan terjadi aliran listrik dari yang bermuatan negatif ke daerah yang bermuatan positif. Ini adalah gambar dari impuls gerak saraf.
melalui neuron. Yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis. Jika impuls telah sampai di membran prasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju membran prasinapsis karena CA2+, yang masuk ke bonggol sinapsis. Selanjutnya, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat kimia berupa neurotransmitter. Macam-macam neurotransmitter yaitu asetilkolin atau terdapat pada sinapsis di seluruh tubuh. Yang kedua, noradrenalin yang terdapat pada saraf simpatetik. Yang ketiga, serotonin yang terdapat pada saraf pusat dan otak. Neurotransmitter menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter akan berkaitan dengan proses khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini akan mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke sel saraf lainnya. Ini adalah gambar penghantaran impuls melalui sinapsis. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Contoh gangguan saraf manusia. Satu, meningitis. Gangguan di bagian selaput otak atau meninges yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis atau virus. Neuritis, iritasi pada neuron yang disebabkan infeksi, kekurangan vitamin, keracunan, tekanan. Garotak, gangguan pada otak akibat benturan kepala. Afasia, kehilangan daya ingat, karena kerusakan pada otak besar bagian tengah. Itu saja presentasi dari kami hari ini. Untuk presentasi berikutnya yaitu kita akan membahas tentang indera manusia. Mungkin pada gangguan saraf pada manusia ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan? Saya Ahmad Danizar Fathurrahman, absen 4, Bu. Ya. Ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nggak mau kan? Ya, Bu. Baik, Bu.
Untuk kelompok ini sudah cukup, Bu. Ya. Iya. Ya, sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.